Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krido Pratama, mahasiswa Prodi Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan perkembangan tumbuhan. Lebih khususnya membahas mengenai struktur organ reproduksi tumbuhan Gymnospermae dan tumbuhan Angiospermae. Langsung saja, berikut merupakan ilustrasi dari ovula Gymnospermae dan Angiospermae, di mana ovula Gymnospermae tampak telanjang dan tidak tertutup oleh jaringan pelindung, sedangkan untuk ovula Angiospermae itu tertutup dan di dalam ovarium. Terlihat dari keberadaan integumen, mikrofili, nukleus, dan funiculus. Meskipun reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae itu pada dasarnya serupa, terdapat beberapa perbedaan utama. Selain ovula tadi, yang termasuk lokasi pada ovula sporofit yang mengandung megasporangia, di mana megaspora dan sel telur diproduksi, dan lokasi dari mikrosporangia itu di mana mikrospora atau butir serbuk sari dan sperma berkembang. Perbedaan signifikan lainnya selain dari ovula tadi yaitu kompleksitas gametofit, mekanisme penyerbukan dan pembuahan, dan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Yang pertama itu untuk Gymnospermae, seperti yang terlihat di gambar bahwa ovula dan mikrosporangia dari Gymnospermae yang masih ada diproduksi pada kerucut atau strobili betina atau strobili megasporangia dan kerucut atau strobili jantan atau strobili mikrosporangia, masing-masing pada gambar 1A dan 1B. Pengecualian pada ovula dari Ginkgo biloba, tumbuhan Ginkgo biloba, di mana ovulanya itu biasanya berpasangan pada tangkai panjang yang disebut gagang bunga dan bakal biji genetum yang terjadi secara lateral pada sumbu bercabang. Kemudian pada tumbuhan runjung, bakal biji terletak di permukaan adaksial sisik uvuliferus seperti yang terlihat pada gambar 2A dan 2B, 3A, 2A dan 3A, di mana dengan ujung mikropilar ovulat dekat dan menghadap sumbu strobili. Kemudian mikrosporangia terletak di permukaan abaksial mikrosporofil seperti gambar 2C. Pada tumbuhan runjung, mikrosporangium multiseluler atau disebut nukleus dalam literatur yang lebih tua dan integumen penutup tunggal dari bakal biji, terdiri dari bakal biji. Megasporosit terletak di dalam megasporangium, itu terlihat pada gambar 3A, di mana menghasilkan tetrat linear megaspora, 3 diantaranya luluh dan 1 gambar 3A, di mana menghasilkan tetrat linear megaspora, 3 diantaranya luluh dan 1 menjadi megagametofit. Dilihat pada gambar 3B. Saat megaspora fungsional membesar, nukleus membelah berulang kali pada beberapa spesies selama beberapa bulan, disertai dengan peningkatan volume sitoplasma dan ukuran gametofit yang sedang berkembang. Mikrosporogenesis terjadi melalui meiosis dan perkembangan spora. Mikrospora berkembang menjadi butiran serbuk sari seperti gambar 2D yang merupakan gametofit jantan yang belum dewasa. Pada saat penyerbukan, setiap butir serbuk sari mengandung 2 sel protalial yang mengalami degenerasi, 1 sel generatif dan 1 sel tabung. Butiran serbuk sari tersebar oleh angin mendarat di tempat penyerbukan yang menarik butir serbuk sari melalui mikrofil dan bersentuhan dengan permukaan megasporangium seperti gambar 2B. Kemudian di sini ia berkecambah menghasilkan tabung serbuk sari, sering bercabang, siri lainnya sering bercabang, yang masuk ke jaringan megasporangial yang berfungsi sebagai haustorium. Lebih lanjut, mikrosporogenesis, mikrospora berkembang menjadi butiran serbuk sari yang merupakan gametofit jantan yang belum dewasa. Pada saat penyerbukan, setiap butir serbuk sari mengandung 2 sel protalial yang mengalami degenerasi, salah satu sel degeneratif dan 1 sel tabung. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu gambar lebih lengkapnya.
butir serbuk sari tersebar oleh angin seperti yang tadi, mendarat ke tempat penyerbukan, kemudian bersentuhan dengan mikrofil, ditarik oleh mikrofil bersentuhan dengan megasporangium. Kemudian dalam beberapa gimnospermae, beberapa sel telur dapat dibuahi sehingga beberapa embrio akan berkembang, seperti gambar 5A. Yang proses yang disebut polyembrioni. Dalam banyak tumbuhan runjung, poroembrio yang merupakan tahap awal dalam perkembangan sporofit menjadi terbagi beberapa embrio, biasanya 4, pada suatu proses yang disebut pembelahan polyembrioni. Dalam kedua kasus tersebut hanya satu dari embrio yang melanjutkan perkembangannya, sementara yang lainnya itu luluh. Selama pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam benih, sporofit muda memperoleh nutrisi dari produk penyimpanan, terutama lipid dan protein, di jaringan megagametosit, tempat ia tertutup. Setelah dilepaskan dari strobili betina, benih dapat berkecambah, kemudian diikuti perkembangan sporofit independen. Kemudian setelah penyerbukan ovul atau bakal biji oleh mikrospora, sel telur dibuahi oleh sperma dan kemudian berkembang embrio diploid. Pesta biji dewasa kemudian terbentuk dari integumen yang dimodifikasi bakal biji, sementara cadangan makanan yang sehat untuk pembiakan ke depannya terkandung dalam jaringan gametofit betina di sekitar embrio. Itu dari gimnospermae. Kemudian dari angiospermae sendiri, diketahui bahwa pada tanaman berbunga, bakal biji tertutup, jenisnya bakal biji tertutup di dalam ovariumnya, berbeda dengan ovula yang terbuka di gimnospermae sebelumnya, di mana gametofit betina dalam kantung embrio biasanya berkurang menjadi 8 sel, dan salah satunya di ujung mikrofilar dari kantung embrio mewakili telur. Seperti terlihat pada gambar C. Berbeda dengan gimnospermae, fertilisasi ganda terjadi dalam angiospermae dengan satu sperma memfertilisasi telur untuk membentuk embrio diploid, sementara sperma yang lainnya menyuburkan 2 inti kutub tengah untuk membuat triploid. Endosperma nutrisi yang awalnya kenositik. Bisa dilihat bahwa gambar di sini pada umumnya seperti ini untuk angiospermae. Setelah penyerbukan ovul atau bakal biji oleh mikrospora, sel telur dibuahi oleh sperma dan kemudian berkembang embrio diploid. Testa biji dewasa terbentuk dari integumen yang dimodifikasi bakal biji, sementara cadangan makanan yang sehat untuk perkembangan terkandung dalam jaringan gametofit betina di sekitar embrio. Itu untuk penjelasan. Coba lihat seperti pada gambar B. Ciri umum bunga, seperti kita ketahui bahwa angiospermae organ struktur dari reproduksi utamanya itu adalah bunga. Ciri umum bunga itu untuk bunga sempurna memiliki androsium dan ginosium. Bunga yang tidak sempurna memiliki salah satu atau yang lainnya, dan diistilahkan berputik jika mengandung struktur reproduksi betina atau tercamar kalau hanya struktur reproduksinya jantan. Tumbuhan berumah dua artinya satu rumah tangga memiliki struktur reproduksi jantan dan betina, dan pada tumbuhan yang sama. Bunganya mungkin sempurna atau tidak sempurna. Contohnya itu Monoecious angiospermae dengan bunga yang tidak sempurna termasuk squash atau cucurbitae dan rerumputan atau poaceae. Yang pertama itu perian. Perian merupakan unsur atau struktur dari bunga yang non reproduktif. Dimulai dari calyx, seperti yang dilihat bahwa calyx terdiri dari beberapa topi yang seringkali berwarna hijau dan mirip daun, tetapi mesofil mereka biasanya tidak dibedakan menjadi lapisan palem dan spons. Selain peranan perlindungan, mereka juga berperan sebagai tunas bunga yang belum dibuka. Sepals kadang-kadang berwarna cerah dan menarik bagi penyerbuk. Pada kebanyakan bunga, yang kedua itu corolla atau mahkota bunga. Pada kebanyakan bunga, corolla terdiri dari sejumlah daun mahkota yang melengkung secara beragam, dimodifikasi untuk menarik penyerbuk. Tetapi corolla sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali dalam bunga di mana serbuk sari berada di tempat yang terkena angin. Contohnya pada jenis Popus seperti ini. Pada bunga yang diserbuki binatang, seringkali terdapat nektar dan sekresi manis untuk menarik para penyerbuk. Selain itu, warnanya juga biasanya terang. Untuk kelopak biasanya berupa struktur sementara dengan kutikula tipis dan sedikit stomata, sedangkan mesofil biasanya non-fotosintesis.
Dalam perian bunga actinomorfik, semuanya berukuran sama dan ditempatkan secara teratur di sekitar wadah. Seperti terlihat di sini, jenis actinomorfik. Sementara banyak bunga simetris secara bilateral atau zygomorfik. Seperti halnya dengan organ bunga lainnya, dua mahkotanya seringkali menyatu, meskipun kadang-kadang ujungnya tetap bebas. Seperti gambar berikut. Kemudian bagian yang kedua yaitu androsium atau alat kelamin jantan. Pertama tadi perian dan kemudian androsium. Setiap benang sari dilepaskan oleh anter yang berisi serbuk sari. Anter terletak pada filamen yang tersambung langsung ke wadah atau korola, di mana filamen-filamen ada kalanya tidak sama panjangnya dan mungkin sangat pendek. Seperti contohnya di anggrek. Di anggrek tidak ada filamen. Dalam beberapa bunga, filamen-filamen itu menyatu membentuk tabung di seputar ginosium. Sebuah ikatan vaskular mengalir di sepanjang filamen dan menyuplai air serta nutrisi ke antera. Anter pada umumnya berbentuk bilobed, seperti gambar ini, dengan dua kantung serbuk sari berbentuk silinder yang terdapat dalam setiap kaping. Kepala stari yang matang biasanya membelah serbuk sari mereka, seperti tampak pada gambar 8.14. Tetapi pada beberapa tanaman, misalnya rhododendron, serbuk sari dilepaskan dari pori-pori apikal, di mana pada androsium, tapa itu memainkan peran penting dalam nutrisi dan jaringan sporogen yang berkembang dan terdiri dari lapisan sel plasma yang padat, yang biasanya bi atau multinukleat. Dalam banyak tumbuhan dikotil, 4 biji serbuk sari yang belum matang, mikrospora yang dibentuk oleh meiosis sel induk serbuk sari terletak di sebuah tetrahedron. Oleh karena itu, setiap biji memiliki 3 helai kulit yang bersentuhan dengan butir-butir lainnya. Itu gambar 8.22. Akan tetapi, pola segmentasi isobilateral lebih sering muncul dalam monoton. Biji serbuk sari itu mula-mula uninukleat, seperti 8.23, tetapi pembagian pertama mitotik yang sering terjadi di anter membagi biji-bijian yang sudah matang menjadi tanaman dan sel yang lebih kecil untuk generatif. Dinding luar biji serbuk sari dewasa atau eksin sangat rumit, seperti tampak pada gambar 8.23, dan terdiri atas lapisan dalam sporoplenin atau neksin yang sangat tahan terhadap kerusakan dan kelamin bagian luar. Tangkai utamanya diisi oleh sporoplenin dan terdiri dari batang yang menyatu atau bakulai. Bagian dalam dinding serbuk sari disebut selulosa dan disebut inting. Yang ketiga yaitu ginosium atau alat kelamin betina. Alat kelamin betina ini terdiri dari pertama stigma atau kepala putik yang merupakan reseptor dari serbuk sari. Dalam bunga yang diserbuki angin, kepala putik seringkali berbentuk seperti bulu, sedangkan dalam tanaman lain, epidermis kepala putik adalah papillose atau berbulu. Kebanyakan karpol atau putik sendiri bermacam-macam, tetapi pada beberapa spesies sangat pendek. Dalam spesies Sinocarpus, karpel menyatu, biasanya ada satu gumpalan vaskular longitudinal utama per komponen stilar. Tabung serbuk sari tumbuh ke bawah melalui jaringan ini ke arah ovarium yang menyerap nutrisi dari jaringan perjalanan. Bunga betina sendiri dapat memiliki salah satu dari 3 jenis ovarium yang dilambangkan dengan letak ovarium relatif terhadap sepal atau kelopak. Yang pertama yaitu jenis hipogini, di mana ovariumnya superior terletak di atas. Yang kedua yaitu perigynous, dan yang ketiga yaitu epigini. Untuk ovula menempel pada bagian tebal dinding ovarium yang disebut plasenta. Setiap ovul dihubungkan pada dasarnya atau kalaza ke plasenta melalui funiculus, seperti terlihat pada gambar 8.33. Ovul dikembangkan oleh 2 atau kadang-kadang 1 integumen tipis yang menutupi inti. Di ujung berbentuk oval, saluran sempit sang mikrofil menembus integumen ekspos permukaan nukleus. Orientasi ovul relatif terhadap funiculus adalah variabel, tetapi umumnya funiculus dibengkokkan melalui 180 derajat, seperti gambar 8.33. Di dinding ovarium dan plasenta biasanya sangat vasikulasi, seperti terlihat pada gambar 8.31, dan sejumlah cabang vena yang lebih kecil ke dalam ovul, tetapi jaringan vasikular jarang melebar ke dalam nukleus. Selain itu, bahwa integumen bakal biji
seperti terlihat pada gambar 8.33 berkembang menjadi lapisan bibit atau testa setelah masa fertilisasi. Testa biasanya mengandung lapisan pelindung keras yang dapat berkembang di bagian luar atau lingkaran bagian dalam. Kemudian organ tambahannya itu buah. Kemudian setelah pembuahan, ovarium berkembang menjadi buah yang membungkus dan melindungi benih, tetapi beberapa tanaman membentuk partenokarpik tanpa fertilisasi ovulus, seperti pada dalam musa dan ananas. Kebanyakan buah terus disebut buah yang sederhana karena berasal dari satu ovarium. Pada buah-buahan yang dikembangkan dari indung telur yang lebih rendah, lapisan luar wadah atau jaringan parian disatukan dengan dinding ovarium. Di malus atau apel dan daging melambangkan tabung bunga yang membengkak sementara inti terbentuk dari ovarium. Seperti terlihat pada gambar 8.58. Perubahan yang terjadi pada buah selama pematangan sangat beragam pada tanaman yang berbeda. Di rerumputan, ovarium ini hanya mengandung satu biji yang pada saat kematangan relatif kecil dan perubahan pematangan pada dinding ovarium terutama dilakukan oleh pertumbuhan vakulasi dan sclerification. Tetapi dalam buah besar yang berbiji atau berdaging, divisi sel aktif menyertai pertumbuhan dan pembagian di parsea terjadi di sepanjang pertumbuhannya. Kemudian pada buah yang besar dan berat, tangkai bunga itu biasanya yang semula halus itu dapat berubah menjadi berkayu. Seperti terlihat pada gambar di samping, seraya jaringan vaskular yang lebih jauh di dalamnya berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan air dan bahan makanan bagi buah yang sedang berkembang. Untuk dinding buah sendiri, biasanya dinding buah berdaging seringkali berlapis 3 dengan eksokarp yang merupakan bagian dari kulit, mesokarp mewakili oleh daging, dan endokarp terdiri dari sel-sel batu yang mengelilingi benih itu sendiri, seperti terlihat pada gambar 8.59. Epidermis luar yang tertutup kutikula dinding ovarium biasanya bertahan dalam buah, tetapi stomata biasanya tidak berfungsi. Struktur gabus kadang-kadang berkembang dalam beberapa buah dari varietas apel tertentu adalah karena pembentukan gabus lokal. Kemudian epidermis bagian dalam buah yang bersebelahan dengan loculus jarang terkikis. Endokarp sclerenchymotus dari beberapa buah berasal dari bagian dalam epidermis dan jaringan tanah yang berdekatan pada ovarium. Dalam banyak buah berdaging, epidermis bagian dalam menjadi sekretori, dan dalam buah jeruk, contohnya dalam buah jeruk, daging buah itu dibentuk dengan kantung jus yang meluas sampai ke karpel loculus. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.